Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik. Karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Mari kita belajar akan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita akan belajar, saudara, tentang hal anak yang terhilang ini dari sudut yang lain, supaya saudara dan saya itu mengenal bagaimana sebetulnya tindakan, pikiran, dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sampai di sini kita perhatikan, saudara. Saudara, perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai manusia, hubungan manusia dengan Bapa di surga. Saudara, bagaimana pandangan Bapa, tindakan Bapa terhadap orang-orang yang seperti anak bungsu ini? Anak bungsu ini dia menuntut haknya sebelum waktunya. Bagaimana? Kenapa sebelum waktunya? Warisan itu sebetulnya diberikan kapan? Kalau bapaknya sudah meninggal. Tapi dia menuntut. Nah, demikian juga orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya, itu mereka menuntut. Menuntut hak di dalam dunia ini. Maka dari itu, dengan apa? Dengan cara berpikir, dengan usaha, dan pengetahuan, dan kepintarannya sendiri. Lihat seperti anak bungsu ini. Dia berkata apa kepada ayahnya? Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Perhatikan, kita. Yang menjadi hakku. Jadi, dia tahu bapaknya akan memberikan warisan. Tetapi dia menuntut sebelum waktunya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Kapan warisan itu diberikan? Kalau nanti saudara dan saya sudah pulang ke surga. Nah, ini bedanya, perhatikan, saudara. Kalau orang dunia
itu warisan diberikan pada kalau sudah bapaknya meninggal. Tapi karena Tuhan Yesus berbicara tentang manusia dengan Allah, Allah tidak mati. Jadi yang harusnya menerima kapan? Orangnya yang, anaknya yang meninggal. Maka dari itu, pada waktu dia menuntut sebelum waktunya, Tuhan berikan. Tuhan berikan harta. Nah, sekarang saudara coba perhatikan. Pada waktu dia diberikan harta, hartanya dijual semua. Ya toh? Saudara, Bapak di surga itu tahu enggak? Kalau anaknya yang bungsu itu, kalau dia diberi hak, maka harta bendanya dibuat foya-foya, dibuat untuk dirinya sendiri, kepentingan sendiri, dan akhirnya dia akan melarat. Tahu enggak? Kenapa dibiarkan? Saudara kerap kali kan tanya, kan Tuhan tuh sudah tahu kalau saya nanti bakal mengalami rugi. Kan Tuhan sudah tahu kalau aku bakal kalau salah ngalami sakit, upah dosa, itu maut. Kenapa aku dibiarkan? Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Manusia setelah Allah menciptakan langit dan bumi, manusia diberikan taman Firdaus. Dan di tempat itu, manusia sebetulnya cuma dia memerintah dan mengawasi. Karena Tuhan berkata, kuasailah dunia ini, Adam. Semua ada di dalam tangan. Nah, maka dari itu cara setan untuk mempengaruhi Hawa, dia diberi lihat dulu. Setelah dia diberi lihat, dia diberikan kata-kata yang menyebabkan Hawa berpikir. Ya tak? Lihat buah dulu. Lalu Hawa lihat, baik. Lalu diberikan kata-kata, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Lalu mengerti tentang baik dan jahat. Jadi memikir. Ngerti, saudara? Sejak itu manusia jatuh dalam dosa, maka dia benar-benar, kata-kata setan itu tidak bohong, saudara. Kalau kamu makan itu buah, kamu akan seperti Allah. Betul enggak? Betul, enggak bohong dia. Mengetahui baik dan jahat. Nah, kenapa setan lakukan itu? Karena setan tahu manusia harus melanggar firman Tuhan supaya apa? Haknya bisa diambil. Karena apa? Karena Allah paling benci orang yang mau menyamai dia. Karena dia Allah, dia yang mula-mula dan dia yang akhir. Jadi tidak ada orang yang bisa menyamai dia. Dan dia paling benci kalau orang itu ingin menyamai dia. Karena itu kejatuhan setan, kesombongan. Maka dari itu iblis merangsang Hawa supaya dia mulai memakai pikirannya, dia berkuasa. Padahal sebetulnya Adam sudah diberikan hak untuk menguasai. Tetapi iblis ingin supaya Adam mengambil bagian yang ada di tempat Allah. Jadi saudara tahu, yang Allah berikan pada Adam itu tidak ada di bagian Allah. Karena apa? Karena mengetahui baik dan jahat itu haknya Allah. Karena kalau Adam mempunyai itu, dia bisa menilai, dia yang menentukan, bukan Allah lagi. Tapi Adam diberi kuasa untuk batas yang Adam mampu. Tapi jangan mengambil yang bagian haknya Allah. Nah, maka dari itu saudara, di sini dikatakan, Tuhan Yesus berkata, manusia menuntut haknya, anak bungsu, diberikan. Perhatikan, ini wataknya Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu
Bahwa kamu akan nanti menderita. Tapi itu tetap diberikan. Karena apa? Allah sudah terlanjur memberikan kepada Adam, pada manusia ini, menguasai dunia, termasuk dirinya sendiri. Maka dari itu, saudara, kita harus belajar wataknya Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara itu nanti akan menyalahkan Tuhan. Mengapa dia dibuat kaya, aku tidak? Mengapa dia berkecukupan, aku kekurangan? Padahal sebetulnya Tuhan itu menghendaki saudara kekurangan, kan? Nah, setiap orang itu punya jatah. Kalau orang itu di dalam jatahnya sedikit dan dia tetap mengucap syukur dan dia membaca firman dan dia berjalan menurut firman Tuhan, Allah berkata, tidak nanti kamu kekurangan. Tidak nanti kamu kekurangan. Jalannya ada saja. Sebab Tuhan itu sanggup membuat. Janda di Sarfat itu tidak habis-habis minyak dan anunya. Dan tepungnya. Bisa. Kalau Tuhan menghendaki. Tetapi kehendak Tuhan. Balasan Tuhan tergantung saudara. Makanya perhatikan. Ada dua hal. Yang satu adalah Tuhan kehendaki. Tuhan mau memakai saudara. Jadi itu maunya Tuhan. Tapi ada satu lagi. Tuhan mau memakai saudara berdasarkan keadaan kamu. Jadi ada dua. Yang satu, Tuhan mau tidak peduli keadaan kamu. Tapi yang satu, karena dia maha kuasa. Yang satu, Tuhan mau pakai. Berhubung karena keadaan saudara. Jadi setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Nah, ini saudara harus tahu. Kenapa? Karena kalau yang satu itu Tuhan mau, itu saudara tidak bisa apa-apa. Kamu mau, tidak mau, mesti jadinya begitu karena Tuhan maunya begitu. Tetapi kalau yang kedua, Tuhan pakai keberadaan keberadaan saudara. Itu contohnya rasul-rasul. 12 rasul, 11 dipakai menurut kehendak Tuhan. Kehendaknya Tuhan 100%. Yang satu, Yudas, itu dipakai menurut keberadaannya. Hati-hati, saudara. Kalau engkau dipakai menurut keberadaanmu, engkau dibalas menurut perbuatan. Kamu bisa berkenan Tuhan, kamu bisa jatuh. Tapi kalau yang dikehendaki Tuhan, itu saudara tidak bisa. Tidak bisa guling, tidak bisa apa-apa, tapi maunya Tuhan begitu. Kalau kamu tidak nurut, ya gebuki terus sampai nurut. Jadi kalau hasil akhirnya enak yang menurut kehendak Tuhan, ya toh? Tapi kalau di dalam dunia itu paling tidak enak. Kenapa? Karena kalau yang menurut kehendak Tuhan 100% itu, saudara tahu, kamu perhatiin, tidak ada bangsa di dunia ini penderitaannya seperti bangsa Israel. Kalau Tuhan marah dan dia memakai orang Babil, memakai orang Hitler, orang Jerman, dan dibunuhnya orang Israel itu tidak tanggung-tanggung. Jutaan. Perang dunia pertama aja tidak akan sebanyak orang Israel mati. Jutaan. Yang dibunuh sama Hitler tok loh. Belum Rusia. Belum Stalin. Belum yang lain tuh. Hitler saja itu 6 juta. Dan kalau kamu baca perjanjian lama, salah sedikit mati, salah sedikit mati. Matinya itu enggak. Zaman sekarang mati 5.000 aja, dunia sudah ribut. Dulu kalau Tuhan membunuh apa? 10.000, 15.000, 70.000. Mati. Sampai saya bilang, Tuhan, orang bangsa yang kamu sayang-sayang, yang kamu pilih loh. Bangsa Israel itu dipilih Tuhan itu karena kehendaknya orang Israel apa kehendaknya Tuhan? Ngerti tidak? Nah, sekarang saya tanya, saudara ini dipilih kehendaknya Tuhan atau kehendak kamu? Kamu berani mengatakan kehendak Tuhan? Hah?
Nah, Ratna bilang gini, kan katanya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Nah ya, kamu dipilih pun berdasarkan apa? Bisa kehendaknya, maunya Tuhan sendiri, atau maumu. Contohnya, Paulus. Paulus itu dipilih dari dalam kandungan. Loh, jadi maunya Tuhan. Nyangkal dulu, bunuhin orang Kristen dulu. Oh, tetap jadi dipilih. Nah, kamu perhatiin, orang yang dipilih Tuhan dari dalam kandungan, mesti penderitaannya banyak. Tidak bisa dia. Saya taunya saya sendiri ngalami, saudara. Tuhan bilang, Yusa, kamu itu sebetulnya aku menemu kamu di tempat sampah karena kamu itu sudah dibuang. Jadi aku yang mau kamu, bukan kamu. Makanya saya tahu, saya tuh nakalnya kayak apa, tetap digebuki Tuhan sampai gepeng itu ya. Karena saya tahu, waduh, kok sampai saya akan mengatakan pada saudara, kamu kalau berhadapan dengan Tuhan sudah dipilih, sudahlah rugi. Kamu kalah terus, mau kalah pinter, kalah kuat, kalah segala macam Tuhan. Jadi lebih baik cepat-cepat nurut daripada digebuki. Sebab Tuhan sudah bilang, sampai saya pernah diancam. Saudara, jangan sekira saya tidak pernah diancam. Kalau kamu satu kali saya pukul tidak nurut, maka yang kedua aku akan pukul kamu 3 kali lipat. Kalau yang kedua kamu tidak nurut, aku akan pukul kamu 7 kali lipat. Kalau kamu tidak nurut, aku akan bunuh kamu. Ayo, kamu dengan Tuhan sampai kayak gitu enggak? Nah, ini. Makanya saya mau lari kemana nggak bisa, saudara. Segala sesuatu ditatapkan. Saya dulu sama istri saya ya belum kenal Tuhan bilang itu. Saya bilang aku nggak mau, nggak kepengen, nurut dah. Digituin. Tak pikir aku nggak nurut gepeng. Wah, ya wes nurut. Ya nurut ya terima, terima. Ngerti tidak, saudara? Ini kenyataan. Maka dari itu saudara kamu harus tahu. Sebetulnya kalau kamu dipilih Tuhan dari dalam kandungan itu, kalau kamu bisa punya watak yang nurut dari permulaan, lebih enak, lebih cepat. Tapi kenyataannya tidak bisa. Karena apa? Karena dosa di dalam diri kita ini yang menyebabkan kita tidak bisa nurut. Karena apa? Ada keinginan. Jadi persis kayak anak bungsu ini. Dia minta dituruti, tapi pasti digepengin. Loh, dalam waktu singkat dibuat ada kelaparan, habis. Lalu dia sampai kepengin makan makanannya babi, ya tidak dikasih. Dibiarkanlah. Sebetulnya di sini dikatakan, bapaknya tuh sebetulnya tahu enggak kalau anaknya di tempat lain itu menderita kayak gitu? Tahu dong? Kenapa dibiarin? Supaya bertobat, sadar. Kalau seandainya anaknya itu enggak sadar, mati enggak? Mati kelaparan. Tuh, saudara tahu? 1 kali dihukum 1 kali, kalau tidak nurut 3 kali, kalau tidak nurut 7 kali, kalau tidak nurut mati dibunuh. Loh, saya pernah ngalami, saudara. Dan pagi-pagi Tuhan ngomong gini. Hari ini kamu duduk diam, sembahyang, baca Alkitab di rumah, enggak pelayanan. Jam 5. Ya Tuhan. Jam 8, jam 9 datang hamba Tuhan si A yang sekarang sudah mati. Dia nabi juga, nabiah. Si A itu terkenal nabiah datang. Pak Yusa, saya disuruh Tuhan untuk memberitahu kamu bahwa nanti sore kamu bawa firman di Pulau Laut. Saya bilang, gak bisa dong. Tadi pagi Tuhan ngomong sama saya, duduk diem. Loh, saya diperintah Tuhan. Kalau kamu gak nurut, kamu tanggung jawab. Wah, saya sama keras sih. Saya bilang, oke, saya tanggung jawab. Kamu boleh pulang. Kamu cari hamba Tuhan yang lain. Kamu pasti tidak mau. Tidak mau. Jengkel dia. Karena dia nabi, aku ya nabi. Nah, ini
Ini namanya perang firman gitu. Lalu dia pulang, jengkel, saya masuk kamar. Saya juga jengkel, sama jengkel ya. Jadi jangan kira kalau dipakai Tuhan itu bisa lemah lembut. Tidak bisa, saudara. Biasanya yang punya karunia nabi itu pasti orangnya keras. Makanya kamu baca di Alkitab, kalau nabi tidak nuruti Tuhan, mati hukumannya. Mati, saudara. Lalu saya sembahyang bilang gini, Tuhan, yang nyuruh si A ke sini itu tadi siapa? Tuhan jawabannya apa? Aku. Loh, engkau nyuruh dia? Iya. Lah yang ngomong sama saya tadi pagi siapa? Aku. Loh kok bertentangan? Dia, Tuhan bilang apa? Aku uji kamu. Kamu lebih nurut manusia atau lebih nurut aku? Kalau seandainya tadi aku nurut si A, bagaimana? Tak bunuh kamu. Kok galak? Aku bilang gitu. Galak amat. Aku tidak bisa pakai orang yang tidak nurut 100% padaku. Saudara tahu? Resikonya beratnya di situ, saudara. Maka dari itu, kamu jangan lihat orang lain. Tapi saudara pribadi demi pribadi. Yang penting kamu bergaul akrab, kenali caranya Tuhan itu punya mau bagaimana. Jangan saudara, kamu yang maunya bagaimana. Dia maunya bagaimana. Sebab cara berpikir dia bukan cara berpikir kamu. Tidak bakal ngerti kamu cara berpikirnya Tuhan. Tidak bakal ngerti. Tapi yang Tuhan butuhkan saudara dan saya nurut. Makanya Tuhan Yesus tahu. Pada waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan utus Roh Kudus. Karena apa? Karena yang tahu hatinya Bapa itu cuma Tuhan Roh Kudus. Kalau kamu tidak mau belajar nurut pada Roh Kudus, tidak bisa. Tidak pernah kamu berubah jatah dan hidupmu. Karena apa? Kalau kamu tidak nurut, gebukin terus. Makanya dikasih, Alkitab berkata loh, bukan saya, Alkitab. Aku beri kamu air sedikit. Aku beri kamu roti sedikit. Jadi memang sengaja sama Tuhan, dipencet. Maksudnya apa? Jangan gerutu, jangan marah, jangan menurut kehendakmu sendiri. Tapi coba belajar firman Tuhan dan nuruti kepada dia. Maka engkau akan dibukakan. Kalau engkau mulai pakai akalmu lagi, cara berpikirmu, dengan ketamaan, dengan caramu, mustinya, gagal. Pasti di stop lagi. Itu caranya Tuhan. Maka dari itu bangsa Israel, saudara pelajari, bangsa Israel adalah bangsa di dunia ini yang paling menderita. Paling menderita. Tapi yang paling apa? Degil. Susah nurut. Makanya sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pun tidak bisa. Nah, sifat daripada bangsa Israel itu apa? Bukan anak bungsu. Sifatnya orang Israel itu adalah anak sulung. Maka saudara perhatikan, kita ini enak. Makanya ada pelajaran anak bungsu dan anak sulung. Karena sebetulnya yang nikmati sebetulnya anak bungsu atau anak sulung. Yang nikmati selama di dunia ini loh. Anak bungsu atau anak sulung. Ayo, coba sekarang saya baca. Setelah baca ngambil apa? Ngambil kesimpulan sendiri. Ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, lalu ayat yang ke-29.
Tetapi dia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang menikmati siapa? Yang menikmati di dunia anak bungsu. Yang punya sebetulnya anak sulung. Anak sulung mau taunya punyanya di surga, tapi tidak berani menikmati di dunia. Ini orang yang sok rohani. Ngerti saudara? Karena apa? Merasa di dunia ini tidak apa-apa. Sedikit tidak apa-apa. Asal nanti kaya di surga. Ngerti? Bangsa Israel itu begitu, saudara. Ngerti tidak? Padahal kalau saudara perhatikan, bangsa Israel itu sebetulnya mana ada orang Israel kalau dia itu sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan, dia pasti paling pintar, paling kaya. Orang yang paling kaya di dunia mesti orang Israel. Orang Yahudi. Orang yang paling pintar, orang Yahudi. Saudara kira Einstein itu orang apa? Orang Yahudi. Ahli roket itu Brown itu apa? Orang Yahudi. Saudara tahu? Ngerti enggak? Soros apa? Orang Yahudi. Yang bikin gara-gara di Indonesia. Saudara tahu? Jadi, ngerti enggak? Orang Yahudi itu kalau minta sama bapaknya, itu kayak orang anak bungsu. Jadi, sebetulnya anak sulung itu, dia bilang tadi toh, aku sudah tidak pernah membantah, karena orang Yahudi itu Tauratnya akan kuat. Tetapi dia bilang, Bapak tidak pernah memberi aku seekor anak kambing. Loh. Jadi, dia menantikan saja. Tapi kalau dia minta, dia punya hak. Luar biasa. Ngerti, saudara? Tapi sebaliknya anak bungsu, yang gila-gilaan, nikmati di dunia. Setelah habis, bertobat, minta lagi. Nah, itu sebetulnya kamu. Iya dah. Yang penting bertobat, kalau sudah salah ya sudah, akui, bertobat, habis itu apa? Salah. Kamu minta kok. Salah. Kamu lihat perhatiin anak sulung ini. Anak bungsu ini. Dia bertobat, dia sadar, dia datang kepada bapaknya. Ngaku dosa. Setelah ngaku dosa apa? Jadikan aku seorang hamba. Loh. Dia merendahkan hati. Menyadari bapaknya yang punya segala. Malah kasih pakaiannya baru, kasih cincin meterai itu kekuasaan. Kalau zaman dulu, kalau raja itu mau memberi kekuasaan, Daniel diangkat, Mordekai diangkat, itu cincin raja dicopot, ditempelkan dia. Itu berarti kekuasaan. Arti saudara. Diberi hak kembali. Tapi syaratnya satu, apa? Bertobat dan menyadari bahwa kamu sudah tidak punya hak apa-apa. Semua milik Bapak. Nah, makanya saudara itu dan saya sebetulnya Tuhan Yesus beri Roh Kudus dalam hati kita supaya kita itu tahu maunya Bapak itu apa. Nah, saudara harus belajar. Belajar apa? Tundukkan diri
kepada kemauannya Roh Kudus. Turuti aja. Turuti aja. Saya dulu terus terang, saudara. Lulus jadi dokter, saya sama istri saya sudah bilang, aku mau ke seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Kenapa? Karena Irian Barat itu sarang nyamuk, sarang malaria. Saya di sana kena malaria loh, saudara. Jangan kira enggak. Karena orang yang pulang dari Irian pasti kena malaria. Satu. Kedua, di Irian itu gajinya memang 20 kali lipat daripada gaji Indonesia, tapi tidak boleh praktek. Tapi semua mahal. Jadi kalau di sana punya gaji pemerintah, 5 hari dimakan habis. Nah kan percuma. Sore tidak boleh praktek. Jadi miskin. Tapi justru di situ Tuhan berkata, Irian. Aku bilang, apa Tuhan? Irian. Ya sudah, saya pergi sana. Benar. Jadi kalau kamu disuruh Tuhan ke sana itu terus pikiran kamu, Tuhan pasti pelihara. Tuhan nanti kan. Lo memang benar bakal dipelihara, tapi kehausan dulu. Kelaparan dulu. Jangan dong sampai sana sediain semua. Kok enak. Jadi saya sampai sana benar 5 hari habis. Saya bilang, Tuhan loh, gaji 5 hari habis. Terus aku makan apa? Tuhan bilang, kamu percaya tidak aku memelihara kamu? Percaya. Kalau percaya sudah, diam aja. Loh, diam aja itu piye? Kelaparan, tidak makan. Lah kamu kan masih punya duit. Loh, bayangin. Kamu kesini kan bawa duit toh? Iya. Ya sudah, duitmu pakai. Makanya itu saya bilang, kalau kamu hidup dengan Tuhan mesti alami sendiri. Kalau tidak alami sendiri, percuma. Kamu nanti cuma punya pikiran, punya bayangan, mestinya. Nah, benar. Saya pakai duit saya terus habis makan, sudah kira-kira 3 minggu, duit mulai menipis. Datang bulan baru, jadi masih 5 hari lagi toh. Saya bilang, Tuhan duitku sudah mau habis ini. Nah itu justru kalau sudah mepet, tapi tetap mengucap syukur. Nah, duit kurang sehari habis, baru orang restoran datengin saya. Dia bilang, dokter, sudah di sini sudah hampir sudah sebulan lebih ya dokter. Nah, dokter kalau makan bagaimana? Ya jajan, saya bilang. Wah repot dokter, tidak bisa masak atau tidak punya pembantu sendiri lagi ya. Udah dokter, udah tidak bisa masak, tidak usah nanti tiap hari saya kirimi makanan. Tiap hari saya kirimi makanan. Loh, bayarnya berapa? Oh, tidak usah bayar. Kenapa? Nah, karena dokter itu cuma satu-satunya di kota saya. Jadi saya yang jamin makanan, nanti dokter yang jamin perawatan gizi keluarga saya. Aneh dah. Caranya Tuhan itu memang aneh-aneh, saya bilang. Lalu tentang makanan sudah aman dah. Sudah tidak mikir. Tiap hari yang penting makan sudah ada kok. Oh, udah gaji habis ya sudah. Maunya apa? Nah, itu berapa bulan? 3-6 bulan. Nah, saya janji sama istri saya, nanti kalau sudah sana mapan, baru gue tak bawa. Jadi, saya bilang, waduh, ini saudara tahu, saya balik, saya jual rumah saya sama peralatan, sama organ, semua sama istri saya bilang, yang kok mau jual murah-murahan, udahlah mangkat saja ke Irian. Sebab pikir saya duitnya itu nanti dibuat makan. Sebabnya apa? Kalau saya sendiri masih dikasih makan restoran, lah istri anak-anakku makan apa? Jadi rumah tak jual, semua jual, tak bawa sana. Nah, pikir saya, saudara, ya sudah. Nah, ini loh saudara, pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Rumah tak jual murah-murah sampai istri saya bilang, kamu kok jual murah-murah, pianoku aja mahal kayak gitu. Udah, kamu istriku nurut. Data tinggal. Saya tuh galak luar biasa loh dulu. Sampai orang yang beli rumah saya itu bilang gini sama kakaknya dia, aku mendapat rumah gratis. Murah, saudara. Ya karena saya mesti cepat-cepat balik lagi. Nah, sampai sana saudara tahu,
Sudah sampai sana, sudah beberapa hari gitu, baru Tuhan membukakan. Istri saya dikasih hikmat. Bikin es mambu. Zaman dulu itu es mambu. Nah, di Irian tuh tidak ada yang bikin es mambu. Dia bikin, terus tidak dijual, saudara. Pertama kali tidak dijual. Tapi anak-anak tetangga semua dikasih. Hikmat dia itu. Saya bilang, loh kamu ini bawa mahal-mahal. Dari rumah buat anakmu kok bawa kasih-kasih. Maksudku, biar mereka nikmati semua. Supaya nanti butuh, mereka beli. Dan ternyata betul, saudara. Mereka setelah dikasih semua makan, waduh, semua cari. Semua cari, akhirnya beli. Loh, es mambu di sini Rp5, di sana dijual berapa? Rp50. Lah memang di sana barang enggak ada, mahal-mahal semua. Jadi ternyata hasil es mambu dia, gaji saya sebulan lebih. Jadi makan itu berkelimpahan. Loh, sampai saya bilang, loh, Tuhan itu caranya kan hanya gara-gara es mambu anak istriku makan berlimpah. Caranya, loh. Yang penting itu saudara apa? Nurut. Kemudian setelah 6 bulan lagi, Tuhan cukup ada waktu, baru Tuhan ngomong, jalan-jalan. Sendiri. Ke toko-toko. Ngapain? Jadi, ya tidak ngerti, maksudnya tidak ngerti, saudara. Cuma ya sudah, saya nurut. Masuk toko. Nah, toko kalau ketemu dokter gigi satu-satunya kan menghormati. Mari Pak, masuk ke dalam. Masuk. Tempat duduk. Duduknya kok kayu semua, jelek sekali. Tidak ada kursi baik. Tidak ada. Kursi baik tidak ada. Semua kayu itu loh, kayu dari pohon dipotongin. Dari sini ke sana. Orang kaya pun tidak punya alat rumah tangga yang baik. Pulang, maksudmu apa sih Tuhan? Kamu tadi didudukkan di mana? Oh, ngerti, baru buka. Kenapa kamu tidak minta bapakmu mebel dari Jepara dikirim ke sini? Baru ngerti, saudara. Jadi saya telepon papa, telegram, kirim mebel. Dibongkar, nanti saya pasang sendiri. Ya kan sore tidak punya kerjaan, dokter gigi. Jadi ya bongkari kursi, masangin dewe, nyekrupin dewe. Habis itu dipasang, dipakai sendiri. Nah, habis itu Tuhan bilang, undang pedagang-pedagang kaya. Suruh apa? Mampir ke rumahmu. Loh, tak pikir suruh apa? Gak ngerti. Ya sudah, ayo mampir. Mampir, duduk di kursi rotan, kursi apa tuh, ukiran saya. Loh dokter, kok punya kursi kayak begini? Dari mana? Bapak saya itu mebel. Aduh, seluruh biak tidak ada kursi ini. Saya mau beli. Loh, saya bilang, oh mahal, ongkos kirimnya tidak bisa. Karena memang tidak ada kapal. Saya ngangkutnya pun pakai kapal angkatan laut. Karena angkatan laut dokternya saya. Jadi mesti barang saya dibawa. Lalu dia bilang gini, berapa saja saya bayar? Saya beli di Jepara 25.000 pasang. Saya bilang, kamu mau beli berapa sih? 100.000. Kurang. Padahal 25.000, 1.000 kurang. Oke, 125.000. Ya, angkat. Nah, diangkat toh. Saya masih punya. Tak keluari lagi, orang lain tak panggil lagi. Saudara tahu, dalam waktu 6 bulan saya kaya raya. Saya beli mobil yang paling bagus dari negeri Belanda. Satu-satunya mobil di Biak yang paling bagus punya Dr. Cipto. Sehingga kalau saya naik mobil itu dari Panglima, dari Pangdam, dari Angkatan Udara, semua tahu itu Dr. Cipto. Kalau nyari Dr. Cipto cari mobil ini. Saudara tahu? Kita tidak pernah ngerti. Tapi kalau kita nurut, kelihatannya dibawa ke padang belantara. Tidak ada air, tidak ada roti. Tapi kalau engkau dan saya nurut, Tuhan sediakan segala-galanya. Ngerti tidak? Karena Tuhan berkata, kalau engkau melakukan menuruti firman-Ku, maka itu tandanya kamu mengasihi Aku.
Kalau kamu mengasihi aku, kamu minta apa saja aku berikan. Maka dari itu saudara, pelajaran ini penting sekali. Yang penting Tuhan butuhkan itu bukan apa? Bukan kekudusan, bukan apa? Tapi pertobatan. Setelah bertobat, saudara harus menyadari bahwa semuanya itu anugerah Bapa. Bapak yang punya, aku tidak punya apa-apa. Aku adalah hambamu. Jadi dari anak punya hak, jangan itu tambah menjadi pangeran. Tapi jadilah seorang hamba. Maka engkau akan menikmati janjinya Bapa. Semua kamu boleh menikmati. Jangan jadi seperti anak sulung. Sebetulnya dia punya hak, dia sudah baik, tapi dia tidak berani menggunakan hartanya bapaknya. Kenapa? Karena menantikan diberi. Padahal Alkitab berkata, minta, maka akan diberi kepada kamu. Ketuk pintu, maka akan dibukakan. Kalau dua syarat ini, ada pertobatan dan ada kerendahan hati. Maka Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya engkau punya bagian. Jangan khawatir. Saya sendiri dulu pernah ngalami, saudara. Yang namanya makan tuh hari demi hari. 1 tahun. Di Terusan Ciliwung, di Bandung ini. Makan itu dari hari ke hari. Yang namanya dokter saya ini. Saudara tahu, tanya istri saya. Tiap hari pulang dari kantor jam 2. Saya ngambil skuter, saya nganter ayam pesanan dokter-dokter lain. Jadi istri saya masak, saya tawarkan dokter-dokter, dia bilang enak, pesan. Saya yang nganter tiap pulang dari kerja. Yang pesen dokter, yang nganterin dokternya. Dan saya dulu belum punya mobil, punyanya cuma skuter 1. Anaknya 3. Kalau naik skuter orang 5. Makanya sekarang kalau ada orang naik skuter 3-4 tuh saya ketawa dewe, aku ngalamin. Itu baru 3, saya 5. Skuter tuh paling awet. Saya sama istri 1 anak di tengah. Iin, Denny di depan. Jadi saya kalau lihat tuh sampai gini. Sampai satu saat tuh Denny paling takut sama polisi itu Denny. Denny itu dulu paling takut sama polisi, tidak tahu itu kenapa itu. Dia bilang, wah kalau dipegang polisi tidak. Kalau Tuhan belum beri mobil, kamu tidak bakal dipegang. Kalau tidak percaya nanti tak lewat ke polisi, nanti kan polisi ini ketawa. Dan tenang, lihat polisi ini geleng-geleng, Mbak. Ketawa. Lalu skuter dimuati orang 5. Saudara tahu, saya ngalami semua, saudara. Tapi kalau sudah sampai waktunya, Tuhan nanti akan ubah-ubah. Yang dipentingkan apa? Saudara nantikan, tunggu waktu Tuhan, Roh Al Kudus bicara apa? Lakukan. Itu bagian saudara dan saya. Memang kamu tidak tahu nanti hasilnya apa. Tapi yang dibutuhkan Tuhan adalah kamu nurut. Sudah sampai waktunya nanti diubah sendiri. Seperti persekutuan ini saudara, Roma ini. Itu 17 tahun. Jadi 73 sampai 90. Itu 17 tahun. Itu dulu kalau mau persekutuan sini saudara. Kamar saya itu cuma itu 1 sama situ sama sebelah sini 1, ada 2. Semua barang mesti masuk situ. Saya tidak pernah bisa tidur siang. Mesti beresin. Kalau persekutuan pulang, saudara semua pulang, saya masih kerja lagi sampai jam 10. Bongkari lagi balik. 17 tahun. Tuhan berkata apa? Yusa, cukup kamu menderita. 17 tahun. Aku bilang, aku tidak menderita. Persekutuan, tidak apa-apa, wong ini perintahmu. Tapi aku melihat sudah cukup kamu menderita. Sekarang bongkar rumah ini. Jadi 2 tingkat, bawah buat persekutuan, atas buat rumah tangga. Dan saya bilang, tidak punya duit. Nanti aku yang biayai. Udah, ya. Saya panggil Pak Bertus ini. Bert, bongkar. Tanya dia. Saya bertanya bagaimana. Modal pertama itu berapa?
Asal ada 5 juta, 15 juta pada waktu. Asal ada 15 juta, oke Pak, saya kerjain. Oke. Tapi janji ya, kalau uangku tinggal 5 juta, kowe lapor aku. Nah, terus muakor. Saya jual 42 juta, saya berikan dia. Saudara tahu? Dan saya bilang, lumayan 42 juta kan masih panjang. Ternyata ini dalam waktu 5 bulan sudah selesai bangunan ini, saudara. Ini dikebut sama dia. Saudara tahu, habisnya lebih dari, ya hampir 100-an ya, Bet ya. 100 lebih. Padahal dulunya saya tanya, berapa, Bet? Ya 60-70. Ya lumayan lah, kalau 40, 70 kurang sedikit. Bengkak. Saya bilang, loh kok kurang terus, Bet? Lah memang kurang. Nah, dia sudah ambil untung itu. Dia mau. Nah, saya tidak tahu kalau dulu bakal jadi besan saya. Tidak tahu dulu. Tidak punya pikiran. Kalau selfie sama Denny itu Juduni. Tidak ngerti. Wong selfie masih jadi sekolah minggu. Denny yang guru nih. Dan Denny pacaran terus. Siapa yang ngerti kalau itu bakal Juduni? Tidak ngerti, saudara. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi nyatanya jadi ya, saudara tahu. Pada waktu mau ngecor ini, saudara tahu, tanya Pak Bertus. Dia bilang, Pak, tidak ada semen. Tidak mungkin bisa selesai. Karena katanya semen akan hilang sekitar 1-2 bulan karena mau naik. Wah, saya bilang, udah tenang aja, siapin. Dan nanti ya tunggu aja. Kalau udah ada semen bukan salah kamu, salah itu kan. Saya khotbah di Cirebon, saudara. Khotbah biasa, tidak nyinggung pembangunan, tidak nyinggung semen, khotbah biasa. Habis selesai, satu orang datang pada saya, Pak, aku kok heran sih Pak, kenapa? Tuhan tuh ngomong terus dari permulaan sampai akhir. Ngomong apa? Kasih semen. Bayangin saudara. Jadi dia tidak dengerin khotbah saya, semen. Jadi dia bilang, Pak, Tuhan kok aneh. Kok Tuhan bilang kasih semen? Pak Yusa butuh semen buat apa? Wong saya tidak khotbah. Mereka tidak tahu kalau saya sedang bangun. Saudara, makanya saya bilang, jangan punya iman bisik-bisik. Tahu iman bisik-bisik? Kalau mau punya gawe, punya kerja, punya apa? Aku punya kerja, tolong doain ya. Itu iman bisik-bisik supaya nyumbang lah. Itu iman bisik-bisik, saudara. Saya tidak pernah kenal itu. Saya bilang, tidak mau memberitahu, tidak mau ngasih tahu minta sumbangan. Tidak. Tuhan sendiri merintah. Dia bilang, semen. Oh, kamu mau ngasih semen saya? Loh, Pak Yusa butuh semen. Kamu mau ngasih berapa? Saya tantang, saudara. Tuhan bilang 400 sak. Hah? Buat apa? Lah, Pak Yusa buat apa? Saya bilang, aku sedang bangun rumah, mau ngecor balkon seluruhnya. Oh, pantesan. Gak ada semen, Pak. Loh, lah iya justru gak ada semen. Pemborongnya Pak Bertus itu bilang, gak ada semen. Pembangunannya gak ada. Iya, wong aku ini dealer semen. Aku nyimpen semen 2000 sak. Karena bakal naik. Lah terus, 400 sak suruh ngasih kamu. Saudara tahu, besok dikirim. Besok jam saya kirim. Saya bilang sama Bertus pulang, saya bilang, besok semen datang. Berapa Pak? 400 sak. Wah cukup Pak, lebih. Nah, sudah. Saya sedang di situ, saudara. Truk sedang dibongkar sama Bertus. Saya di luar situ. Tuhan, kau itu luar biasa. Pendeta di belakang ini sedang bangun gereja. Juga tidak punya semen. Dia keluar dari rumahnya belakang itu, Tuhan ngomong, dia mau pinjam semen sama kamu. Aku bilang, Tuhan, nah, terus perpuluhannya kasih dia 40 sak. Jadi dia lewat, dia ngomong loh saudara. Dia ngomong di depan saya, bilang, Pak Eno, kamu mau pinjam semen ya? Loh Bapak kok tahu? Ya pokoknya iya toh. Iya. Tuhan tadi ngomong, kamu sekarang ambil becak, ambil 40 sak, selesai ambil. Gak usah bayar Pak, gak usah. Gak pinjam, gak ambil. Itu perpuluhan. Oh Tuhan luar biasa ya Pak. Iya. Semua diatur dia. Kalau sudah waktu,
waktunya. Sebelum waktunya, jangan ngotot, jangan ngomel. Tuhan lebih tahu daripada saudara dan saya. Percaya Tuhan selalu sanggup lakukan segala perkara. Yang tidak ada, jadi aja. Ngerti? Maka dari itu yang penting pertobatan. Rendahkan diri, akui Tuhan, maka semuanya akan disediakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar dan bagaimana mereka melihat persekutuan di rumah ini dan bagaimana rumah ini pemberian-Mu semuanya. Bagaimana dibangun, bagaimana kami berjalan. Karena kami tahu hidup kami bukan milik kami tapi milik-Mu. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau tahu bagaimana kesulitan, kekurangan, kebingungan mereka. Di dalam saat-saat penantian di padang gurun. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi hamba-Mu percaya, segala sesuatu ada waktunya. Engkau yang lebih tahu, kami tidak tahu. Tapi hamba-Mu mohon pada saat ini, belas kasihan-Mu. Karuniakan kepada kami pertobatan, pengertian, kesadaran. Kalau ada yang Engkau tidak suka, tolong Roh Kudus Engkau nyatakan supaya anak-anak-Mu bisa bertobat. Karena tanpa Engkau beritahukan, maka pertobatannya akan menjadi panjang. Waktunya akan memanjang. Dari itu Tuhan, tolong karuniakan pengertian, pertobatan, dan kerendahan hati. Supaya menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Dan kami hanya alat-Mu. Terima kasih Bapa. Koye kikia karata sakata kaya karata sikiki kiakara. Berikan kekuatan, kemampuan. Dari itu saudara berdoa, hadapkan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan semua milik-Mu. Aku tidak punya apa-apa. Kaya karata syakata kaya karata